Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Dosen Gaib di Universitas Terkenal. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di sebuah universitas terkenal di kota besar, ada seorang dosen yang sangat dihormati karena kecerdasannya. Namun, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat disiplin dan galak. Tidak ada mahasiswa yang berani melanggar aturan di kelasnya. Tetapi yang lebih menyeramkan adalah rumor yang beredar bahwa dosen ini sebenarnya sudah meninggal, tetapi masih sering terlihat mengajar di kelas. Cerita ini bermula dari sebuah insiden tragis. Dosen tersebut meninggal dalam kecelakaan mobil ketika sedang dalam perjalanan menuju kampus untuk mengajar kelas pagi. Kabar kematiannya sangat mengejutkan seluruh kampus, namun keesokan harinya, beberapa mahasiswa mengklaim melihatnya masuk ke kelas dan mengajar seperti biasa. Mereka yang hadir di kelas merasa ada sesuatu yang aneh, karena suasana kelas terasa sangat dingin dan hening. Setelah kelas selesai, beberapa mahasiswa penasaran dan mencoba mencari tahu kebenaran rumor tersebut. Mereka menemukan bahwa ruangan tempat dosen itu mengajar telah lama dikosongkan dan tidak digunakan lagi setelah kematiannya. Namun, anehnya, setiap hari Kamis pagi, lampu di ruangan tersebut selalu menyala dan ada suara-suara seperti orang sedang mengajar. Beberapa mahasiswa yang nekat mencoba masuk ke ruangan tersebut pada malam hari untuk membuktikan rumor tersebut. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat sosok dosen tersebut berdiri di depan papan tulis, mengajar seperti biasa. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka merinding adalah saat dosen tersebut tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. Tanpa menunggu lebih lama, para mahasiswa langsung lari keluar ruangan dan tidak pernah kembali lagi. Sejak kejadian itu, ruangan tersebut semakin dianggap angker dan tidak ada lagi yang berani masuk. Terutama pada malam hari, cerita tentang dosen gaib ini terus beredar di kalangan mahasiswa, menjadi legenda yang menambah kesan misterius di kampus tersebut. Setelah kejadian menyeramkan itu, kampus menjadi lebih berhati-hati. Beberapa dosen senior dan pihak administrasi mencoba menyelidiki asal-usul cerita dosen gaib tersebut. Mereka memutuskan untuk menutup ruangan itu dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Namun, rasa penasaran mahasiswa tidak pernah hilang dan cerita tersebut terus menyebar dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Di sebuah malam yang sunyi, sekelompok mahasiswa jurusan sejarah yang dikenal nekat dan penasaran memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka yakin bahwa cerita dosen gaib itu memiliki penjelasan yang rasional. Mereka mempersiapkan diri dengan membawa kamera, perekam suara, dan perlengkapan lainnya untuk mendokumentasikan apapun yang mereka temukan. Malam itu, ketika suasana kampus sudah sepi, mereka menyelinap masuk ke gedung tempat ruangan dosen gaib berada. Ketika mereka mendekati ruangan tersebut, udara terasa semakin dingin dan mereka mulai merasakan aura yang tidak biasa. Dengan tangan gemetar, salah satu dari mereka membuka pintu ruangan yang sudah lama terkunci itu. Ruangan itu gelap, kecuali cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Mereka menyalakan senter dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya ruangan kosong yang berdebu dengan meja-meja dan kursi yang sudah tua. Namun, tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara pelan, seperti bisikan, yang datang dari sudut ruangan. Mereka semua terdiam dan menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas, seperti suara seseorang yang sedang membaca. Dengan penuh ketegangan, mereka mengikuti suara itu hingga ke arah papan tulis. Tiba-tiba, papan tulis yang tadinya kosong mulai muncul tulisan dengan kapur yang bergerak sendiri, menuliskan rumus-rumus matematika yang sulit. Mereka semua mundur, diliputi rasa takut yang luar biasa. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar, "Siapa Anda? Kenapa Anda masih di sini?" Suasana ruangan hening untuk beberapa detik, sebelum tiba-tiba suara berat namun pelan terdengar, "Aku tidak selesai mengajar." Mereka semua terperanjat
dan mulai merasakan kehadiran sosok yang lebih nyata di depan mereka. Samar-samar terlihat bayangan seorang dosen dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang hampir tembus pandang. Sosok itu menatap mereka dengan mata yang dalam dan penuh kesedihan. Salah satu dari mahasiswa itu, yang selama ini dikenal paling pemberani, mencoba untuk berkomunikasi lebih lanjut. "Apa yang Anda inginkan?" Sosok dosen itu menjawab dengan suara yang semakin lemah. "Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku, tapi aku tidak bisa. Mereka tidak bisa mendengarku." Mahasiswa tersebut mencoba menawarkan bantuan. "Kami bisa membantu Anda jika Anda menunjukkan apa yang belum selesai." Dosen gaib itu tersenyum lemah dan menghilang seketika, meninggalkan udara yang kembali menjadi hening. Namun, di papan tulis, tertinggal tulisan yang belum selesai, sebuah rumus kompleks yang hanya sebagian saja yang sudah terjawab. Setelah kejadian itu, kelompok mahasiswa tersebut memutuskan untuk meneliti rumus yang tertinggal di papan tulis. Dengan bantuan dosen-dosen lain, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan rumus tersebut. Anehnya, setelah rumus itu selesai, tidak pernah lagi ada laporan penampakan dosen gaib di ruangan itu. Sejak saat itu, ruangan tersebut kembali digunakan sebagai kelas biasan. Cerita tentang dosen gaib menjadi legenda masa lalu, dan tidak ada lagi yang merasa takut untuk masuk ke ruangan tersebut. Namun, mahasiswa yang tahu cerita sebenarnya selalu menyimpan rasa hormat kepada dosen tersebut. Dia percaya bahwa dedikasinya sebagai seorang pengajar begitu kuat, bahkan kematian pun tidak bisa menghentikannya. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian itu, dan ruangan yang dulu dikenal angker kini menjadi salah satu ruang kelas yang paling populer di kampus. Mahasiswa yang tahu kisahnya sering berusaha menjaga rasa hormat saat berada di ruangan tersebut, meskipun bagi sebagian besar orang, cerita tentang dosen gaib hanya menjadi legenda yang semakin pudar dengan berjalannya waktu. Namun, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi lagi. Seorang dosen baru yang belum lama bergabung dengan kampus mendapat jadwal mengajar di ruangan tersebut. Namanya Pak Arif, seorang dosen muda dengan semangat mengajar yang tinggi. Pada hari pertamanya mengajar di ruangan itu, Pak Arif merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Meskipun ruangan tersebut terang benderang dan ramai oleh mahasiswa, ia merasakan seolah-olah ada mata lain yang mengawasinya dari setiap sudut. Saat ia mulai menjelaskan materi kuliah, tiba-tiba spidol yang ia gunakan berhenti menulis di papan tulis. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, spidol itu seakan-akan tidak mau bekerja. Mahasiswa di kelas mulai merasa aneh, dan suasana menjadi canggung. Namun, dengan tenang Pak Arif mengambil spidol lain dan melanjutkan kuliahnya. Setelah kelas berakhir, Pak Arif duduk sendirian di ruangan itu, merenungkan kejadian tadi. Ketika ia mencoba menganalisis apa yang terjadi, tiba-tiba ia mendengar bunyi samar, seperti langkah kaki pelan di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Pak Arif merasa sedikit cemas. Namun ia mengabaikan perasaannya dan melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Buku-buku yang diletakkan di meja tiba-tiba berpindah tempat. Papan tulis seringkali menampilkan koretan-koretan tanpa ada yang menulis, dan spidol yang digunakan oleh Pak Arif sering berhenti bekerja tanpa alasan. Dia mencoba bertanya kepada rekan-rekannya, tetapi mereka hanya tersenyum dan mengatakan, "Mungkin ada yang tidak suka dengan caramu mengajar, Pak." Merasa penasaran, Pak Arif mulai mencari tahu tentang sejarah ruangan tersebut. Ia mendengar cerita tentang dosen gaib dari beberapa mahasiswa, dan semakin ia mendengar, semakin ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian-kejadian ini. Suatu malam, ia memutuskan untuk tetap tinggal di ruangan tersebut. Setelah semua orang pulang, mencoba mencari tahu kebenaran di balik cerita itu. Pak Arif duduk di meja depan, menunggu dalam keheningan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ketika ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah, suasana ruangan terasa lebih dingin, dan bayangan di dinding tampak bergerak, meskipun tidak ada angin. Tiba-tiba, papan tulis di depan mulai bergetar, dan spidol yang tadinya tergeletak di meja melayang di udara, mulai menulis dengan sendirinya. Pak Arif menonton dengan rasa takut dan penasaran. Spidol itu menuliskan beberapa baris kalimat yang tampak seperti sebuah pesan. Ketika spidol itu akhirnya jatuh ke lantai, Pak Arif mendekati papan tulis dan membaca pesan tersebut. "Terima kasih telah melanjutkan pelajaran ini.
Tapi ingatlah, ilmu harus disampaikan dengan sepenuh hati, bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menginspirasi. Aku akan pergi jika tugas ini benar-benar kau pahami. Pak Arif terdiam, merasa seolah pesan itu ditujukan langsung kepadanya. Ia merenung, apakah selama ini ia telah mengajar dengan benar? Apakah ia telah memberikan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya? Pesan itu menyadarkannya bahwa tugas seorang pengajar lebih dari sekadar menyampaikan materi, tetapi juga tentang memberi inspirasi dan membangkitkan semangat belajar. Keesokan harinya, Pak Arif mengajar dengan semangat baru. Ia mulai berinteraksi lebih dekat dengan mahasiswanya, mencoba memahami kebutuhan mereka, dan berusaha menjadikan setiap pelajaran sebagai pengalaman yang berharga. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh di ruangan tersebut berhenti. Pak Arif tidak pernah membicarakan malam itu kepada siapapun, namun ia menyimpan pesan di papan tulis dalam ingatannya, sebagai pengingat akan tanggung jawab besar seorang pengajar. Dan setiap kali ia memasuki ruangan itu, ia selalu merasa ada seseorang yang mengawasinya dengan rasa bangga. Seperti dosen gaib itu yang akhirnya bisa pergi dengan tenang setelah tugasnya dilanjutkan oleh seseorang yang benar-benar mengerti arti dari mengajar. Cerita ini berakhir dengan pesan yang kuat tentang dedikasi dalam mengajar dan betapa pentingnya memberi lebih dari sekadar pengetahuan, tetapi juga inspirasi kepada mereka yang diajar. Meski dosen gaib itu telah pergi, jejak pengaruhnya tetap hidup melalui semangat baru yang dibawa oleh Pak Arif. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.